kalau aku berhasil menyelesaikan ini bakal naik level, bakal dapat keajaiban yang jauh lebih luar biasa dari apa yang aku bayangin. Nah, dan alhamdulillah, ya benar itu yang terjadi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Oke, di video kali ini aku pengen share ke teman-teman tentang lanjutan tanda-tanda keajaiban sholawat ataupun loa akan hadir ke dalam hidup teman-teman. Nah, dua video terakhir yang bahas tentang tanda keajaiban itu, di antaranya adalah satu, adanya peristiwa kehilangan. Yang kedua, adanya penawaran atau kehadiran sesuatu yang tak terduga, penawaran tak terduga, orang yang tak terduga yang bisa datang dari masa lalu. Ya pokoknya sesuatu yang agak membuat kita wah gitu, sesuatu yang gak terduga. Nah, di video kali ini ya adalah salah satu tanda keajaiban yang ini tuh paling banyak dirasakan oleh teman-teman. Paling banyak dirasakan, kemudian yang paling gampang juga untuk dikenalin. Tapi tanda keajaiban ini justru yang paling sering memukul mundur. Maksudnya bikin teman-teman kayak gak mau ngamalin sholawat lagi, gak mau manifest lagi, gak mau scripting lagi, gak mau ini lagi gitu. Oke, jadi tanda keajaiban seperti apakah itu? Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Tanda keajaiban ini adalah challenge. Ya teman-teman, challenge, ujian, ataupun bisa dalam bentuk masalah yang semakin banyak atau yang semakin berat. Intinya kita kayak lagi tambah diuji. Ya, gini, sebenarnya ya, tanda keajaiban ini tuh yang paling gampang teman-teman untuk dideteksi. Karena sering sekali aku dapat DM dari teman-teman yang kayak gini ya redaksinya. Kak, aku udah ngamalin sholawat, udah beberapa bulan, udah beberapa tahun, tapi ternyata atau justru malah semakin banyak masalah atau semakin wah bertubi-tubi gitu. Nah, biasanya teman-teman mengaitkan dengan dosa ya. Ya, mungkin itu bisa jadi ya jalan yang diberikan Allah supaya kita mensucikan diri kita, supaya kita dosanya dihilangin dulu sebelum didatangkan keajaiban. Nah, tapi di sini aku juga nggak akan menakut-nakuti teman-teman kalau yang banyak dosanya jadi nggak ngamalin sholawat, yang banyak dosanya ntar nggak dapat keajaiban ya. Kalau bagi aku sendiri, semua orang punya kesempatan yang sama untuk datang ke Allah, untuk dapat keajaibannya Allah. Nah, jadi kalau aku menanggapi teman-teman yang curhat misalnya, kalau udah ngamalin sholawat, udah manifest lewat loa, tapi ternyata justru dapat masalah semakin banyak. Nah, itu justru sebuah kabar gembira teman-teman. Karena sebenarnya keajaiban itu udah semakin deket. Udah tinggal dikit lagi nih bakal kita dapetin. Kenapa sih kita dikasih challenge lebih banyak atau lebih berat pada saat kita sudah mulai ngamalin sholawat, pada saat kita udah manifest lewat loa, scripting, udah mencoba untuk menaikkan energi ya di dalam diri kita, mau jadi high vibes, mau jadi bahagia dari dalam. Tapi kenapa kok dari luar nih malah semakin banyak masalah, semakin diuji kesabaran kita, mental kita. Nah, sebenarnya ya itu emang tujuannya gitu ya. Karena kita kan ingin menaikkan energi di dalam diri kita. Kita ingin menarik keajaiban. You attract what you are. Kamu akan menarik segala sesuatu yang sama dengan dirimu. Nah, dengan adanya challenge membuat kita itu apa ya teman-teman? Semakin kayak kuat, semakin lebih tahan banting. Yang mana kalau kita berhasil melewati challenge tersebut berarti ya diri kita itu semakin kuat, energinya semakin besar, kemudian ya intinya semakin pantas, semakin siap untuk dapat keajaiban karena energi kita semakin kuat, semakin adanya challenge nggak membuat kita jadi mundur, nggak membuat kita jadi lemah, malah semakin kayak mengvalidasi bahwa kita emang udah siap untuk menerima keajaiban yang pantas dalam hidup kita gitu. You attract what you are. Kamu akan menarik segala sesuatu yang sama dengan dirimu. Maka yang akan didatangkan pada dirimu adalah sesuatu yang emang sesuai dengan diri kamu. Kalau diri kamu semakin kuat, semakin energinya semakin high vibes ya, meskipun dapat masalah, nah berarti ya kamu udah siap untuk menerima keajaiban tersebut.
Nah, aku ingat salah satu quotes ya dari salah satu ulama bahwa doa kita itu akan dikabulkan saat kita sudah siap. Nah, dengan kita bisa berhasil melewati challenge atau ujian, ya berarti kita udah dianggap udah siap, udah pantas, udah layak untuk mendapatkan amanah keajaiban tersebut. Gampangnya tuh gini teman-teman. Nah, kita kan pernah ya main games, main permainan. Nah, pada umumnya games itu saat kita mau menyelesaikan salah satu level, biasanya ya di akhir-akhir permainan dari level tersebut, kita biasanya akan dikasih semakin banyak challenge, dikasih semakin banyak musuh misalnya. Contoh gampangnya, teman-teman mungkin pernah main games Plants vs Zombie. Aku juga pernah main games tersebut. Nah, teman-teman biasanya nih ya, kalau kita mau mengakhiri salah satu level di games tersebut, biasanya apa? Zombinya semakin banyak. Yang datang tuh semakin banyak. Sehingga apa? Amunisi kita juga harus dikuatkan. Senjata kita semakin dikuatkan, semakin diperbesar supaya bisa menghadapi zombie yang semakin banyak tersebut. Nah, setelah kita ngelewatin durasi challenge yang semakin banyak tersebut, maka ya udah, kita akhirnya berhasil dan naik level, dapat poin yang lebih tinggi lagi. Nah, sederhananya kayak gitu teman-teman. Jadi saat kita dikasih challenge yang lebih banyak, yang lebih rumit, yang lebih besar, justru kita ya ini gitu menghadapinya, meresponnya sebagai ini tuh salah satu fase yang harus aku lewatin karena di depan sana keajaiban sudah menunggu. Makanya aku harus melewati challenge ini gitu teman-teman. Jadi itu yang aku terapin sekarang kalau dalam perjalanan hidup aku itu tiba-tiba dapat challenge yang mungkin lebih dari yang sebelumnya, lebih besar, lebih rumit, lebih banyak. Nah, jadi di tengah-tengah ngamalin sholawat ya, kalau pas dapat challenge yang lebih besar dari yang sebelumnya, dapat ujian, dapat masalah, nah sekarang aku meresponnya sebagai oke, ya Allah, bismillah, aku siap menghadapi challenge ini. Karena aku percaya di depan sana sudah menunggu keajaiban yang luar biasa darimu. Jadi itu responnya teman-teman. Jadi apa ya? Responnya bukan mengeluh, bukan sedih, atau malah kayak playing victim. Ya Allah, kenapa jadi seperti ini hidup aku sejak ngamal sholawat misalnya. Enggak ya teman-teman. Jadi respon kita adalah siap. Siap untuk memantaskan diri mendapatkan keajaiban tersebut. Makanya challenge-nya harus dilewatin. Atau ya teman-teman inget waktu kayak main games tadi. Jadi sekarang tuh kalau dapat challenge gitu ya, aku kadang mikir, oke Allah, ini tuh kayak lagi fase main Plants vs Zombie, zombinya makin banyak, berarti ini tuh tak lagi kalau aku berhasil menyelesaikan ini bakal naik level, bakal dapat keajaiban yang jauh lebih luar biasa dari apa yang aku bayangin. Nah, dan alhamdulillah, ya benar itu yang terjadi teman-teman. Setelah ngelewatin challenge-nya, alhamdulillah keajaiban yang luar biasa sudah menanti kita di depan sana. Insya Allah. Jadi itu ya teman-teman terkait dengan tanda keajaiban, sholawat dan loa yang akan hadir dalam hidupmu, yang mana akan ada suatu challenge atau ujian, masalah yang lebih banyak, lebih rumit dari yang sebelumnya. Tapi kalau teman-teman berhasil melewatin fase tersebut dan teman-teman gak mundur ya, malah kayak, kan kadang kebanyakan karena dapat challenge tersebut malah mundur, malah melemah, malah gak mau ngamalin lagi, malah gak mau scripting lagi atau gak mau manifest lagi. Nah, jangan ya, terusin. Insya Allah setelah challenge-nya terselesaikan, keajaiban akan datang dalam hidup teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.